Mami laporin kamu sama Papi. Jangan Mami rubah pembicaraan. Kamu berubah, Jos. Nilai kamu turun, kamu mulai aneh dan banyak bikin masalah. Guru, cuman satu. Kamu mau bikin apa dengan senjata itu? Sini lo. Aku pernah kan ngerasa tertekan seperti itu. Itu bukan berarti kamu sandra orang. Ini perbuatan kriminal, Jos. Kamu bisa dipenjara seumur hidup. Aku nggak takut. Paling masuk LP anak-anak. Tapi anak-anak lebih parah daripada LP orang dewasa. Jos, ini semua salah gue. Aneh. Kalau punya senjata, orang-orang kok jadi pada baik. Pemirsa, Kapten Margono yang menangani kasus ini sedang bernegosiasi dengan Joshua sesuai melakukan penyanderaan. Menurut pengamatan kami, penyanderaan seperti ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Mereka pernah gantung saya seperti ini. Semua siswa yang lihat malah ngetawain saya. Kok nggak ada yang ketawa? Saya malu. Sorry. Woi, siapa yang dulu bicara? Bisa aja terjadi pembunuhan massal di sekolah ini. Saya tertarik membuat film ekskul ini karena saya melihat bahwa di masyarakat kita ini banyak terjadi kekerasan yang terjadi di sekitar kita ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, saya melihat ini satu tema yang menarik yang saya ingin angkat ke permukaan bahwa tema-tema kekerasan semacam ini harusnya tidak terjadi. Eskul ini saya tulis tahun 2002. Proses tulisannya memang lama. Tim kami semua sini membuat film ini, kami sudah melakukan survei. Artinya banyak sekali data-data dan berita-berita yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya di Kompas tanggal 23 Maret 2006 ini dimuat nih. Kekerasan ada di sekolah. Guru wajib lindungi fisik, emosi, dan mental anak. Tawuran pelajar merebak sesuai UAN. Ada yang membawa pistol. Jadi ini pun kejadian nyata bahwa kenapa perkembangan anak-anak sekolah bisa semacam ini. Sini lo. Halo, gua Ramon. Gua main di ekskul sebagai Joshua. Karakternya Joshua tuh kompleks. Di satu sisi dia harus layaknya anak SMA remaja kayak gimana sih, tapi dia latar belakangnya dia ditekan oleh keluarganya. Itu psikologik seseorang seperti itu tuh terganggu. Jadi kalau menurut gue ini tantangan lah buat gue buat meranin Joshua ini. Nama aku Meta Yunatria. Di sini aku berperan sebagai Katie. Katie itu seorang cewek yang cantik dan populer di sekolahnya. Saya Sheila Marcia. Di sini saya berperan sebagai Shabina. Shabina itu dia salah satu pembela Joshua, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Dia sangat Gue tahu apa yang mau lo buat. apa? Josh, jangan pikirin deh. Jangan, Josh. Halo, nama saya Teguh Leo. Saya di sini sebagai Jerry. Jerry itu anak orang kaya. Orang tuanya merupakan salah satu penyandang dana terbesar di sekolah. Dia anak manja yang seluruh keinginannya itu diikutin oleh orang tuanya. Akhirnya dia di sekolah juga berbuat semaunya terhadap teman-temannya. Kalau sampai anak saya mati, kalian tanggung akibatnya. Nama saya Samuel Sylvain Haken Booker. Kalau susah sebutin panggil aja Sam. Cukup. Karakter yang saya mainkan di film ekskul ini bukan saya mau sombong ya, itu emang orangnya baik. Raja nggak tega deh, cuman di saking gobloknya kali ya ngerebut ceweknya Joshua. Akhirnya dia disiksa.
Hai, nama saya Gabriel Martiani sebagai Jessica. Jessica itu orangnya ragu-ragu. Halo, nama gue Mira Herawati. Gue di sini meranin jadi Amy. Amy itu suka mencampuri masalah-masalah orang. Pelan-pelan ngomongnya, nanti kedengeran yang lain. Alah, biar aja. Belum tentu dia. Siapa lagi? Dia bukan orang jahat. Nama gue Julivan Kusada, gue sebagai Mati. Tapi ada satu hal juga yang harus diketahui para orang tua kita, bahwa sini orang tua harus tahu 4 dimensi gejolak perubahan remaja. Nah, perubahan remaja ini kapan-kapan tidak dimengerti oleh para teman atau orang tua atau murid, ya kan? Jadi murid melakukan satu sikap yang aneh, langsung diberikan satu hukuman. Mau kemana kamu? Habisin makan kamu. Saya nggak lapar. Papi, biar aja Diam kamu. Habisin. Jos! Anak kurang ajar. Awas ya, Mami laporin kamu sama Papi. Jangan Mami rubah pembicaraan. Kamu mau bikin apa dengan senjata itu? Jos, ini semua salah gue. Kapten Margono yang menangani kasus ini sedang bernegosiasi dengan Joshua siswa yang melakukan penyanderaan. Menurut pengamatan kami, penyanderaan seperti ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Saya seperti ini. Semua siswa yang lihat malah ngetawain saya. Saya malu. Sorry. Woi, siapa yang dulu bicara? Bisa aja terjadi pembunuhan massal di sekolah ini. Kalau menurut gue yang bikin gue tertarik untuk meranin Joshua, itu tadi gue bilang karakter Joshua itu kompleks. Beda banget lah dibanding sama orang-orang biasa, dan juga untuk suatu film kalau menurut gue ini tantangan buat gue. Karena dia queen of the school, jadi dia benar-benar memanfaatkan ya segala yang dia punya untuk menarik perhatian orang. Peran ini benar-benar yang menguji akting saya. Gitu saya tahu peran Syabina seperti apa. Saya rasa ini benar-benar menarik. Gue juga sering rasa tertekan. Sama seperti lo. Gak mungkin. Mungkin Josh. Dan bukan dari anak-anak di sekolah. Di sini banyak hal yang mungkin gue tuh nggak pernah merasakan, bahwa banyak hal yang membuat gue kaget sendiri. Bahkan begitu gue nonton, gila gue, ada orang itu sejahat Jerry. Itu menantang banget buat gue. Soalnya pada saat workshop tuh saya nggak pernah serius sih orangnya.
susah sih pertamanya, terus di lokasi udah mulai ketemu lah jiwanya sebagai Mike. Kita cuma bercanda. Masa bercanda sampai digantung kayak gitu? Bukan Joshua aja, banyak lagi yang lain. Nggak beda sama Mos kan? Masa sepanjang tahun mereka harus di mos ya? Kathy. Karena mungkin film pertama dan saya rasa ada dalam diri saya gitu, jadinya saya terima gitu. Jangan berani-berani. Gue pengen nyari pengalaman-pengalaman gimana sih cara orang tuh bikin film, gimana sih caranya berakting. Gue belum pernah punya pengalaman bermain di film. Dan gue juga dulu pernah, anggaplah dikucilkan juga. Gue pengen memerankan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam diri gue, yaitu mengucilkan orang lain. Bu, karena kita tidak segera bertindak waktu gejalanya terlihat. Jangan ibu kuliah saya tentang etika pendidikan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan sekhawatir ini. Awas ya, Mami laporin kamu sama Papi. Jangan Mami rubah pembicaraan. Kamu berubah, Josie. Nilai kamu turun, kamu mulai aneh dan banyak bikin masalah. Peluru, cuman satu. Kamu mau bikin apa dengan senjata itu? Sini lo. Aku pernah kan ngerasa tertekan seperti itu. Itu bukan berarti kamu sandera orang. Ini perbuatan kriminal, Jos. Kamu bisa dipenjara seumur hidup. Aku nggak takut. Paling masuk LP anak-anak. Tapi anak-anak lebih parah daripada LP orang dewasa. Jos, ini semua salah gue. Aneh. Kalau punya senjata, orang-orang kok jadi pada baik. Pemirsa, Kapten Margono yang menangani kasus ini sedang bernegosiasi dengan Joshua sesuai melakukan penyanderaan. Menurut pengamatan kami, penyanderaan seperti ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Mereka pernah gantung saya seperti ini. Semua siswa yang lihat malah ngetawain saya. Kok nggak ada yang ketawa? Saya malu. Sorry. Woi, jangan main dulu di sana. Bisa aja terjadi pembunuhan massal di sekolah ini. Ekskul sebenarnya bercerita tentang seorang anak sekolah, anak SMU yang sangat pintar, sangat cerdas, namun prestasinya belakangan itu menurun karena lingkungannya itu tidak kondusif, tidak mendukung supaya anak ini bisa berkonsentrasi di dalam mata pelajarannya. Kalau gue bilang seberapa besar kesulitannya, itu besar banget. Untuk bisa meranin Joshua itu susah banget. Bisa masuk dalam karakter Joshua itu menurut gue 2 bulan belum cukup waktunya. Sampai sekarang pun gue masih nggak puas gitu loh. Apalagi nanti pada saat dia membalikkan keadaan, dia yang berada di atas. Dia menyandera yang lain. Itu susah banget. Duduk! Dari mana kamu dapat senjata itu, Jos? Banyak di pasaran. Jangan kamu kira kalau kamu punya senjata kamu jadi berkuasa, Jos. Buktinya, lihat sendiri. Kesulitan pada saat dimana itu ada scene penyanderaan selama seminggu. Itu benar-benar aku harus nangis terus menerus itu benar-benar susah Nilai? banget dan Nggak jelek. Tapi gua tahu ini hasil sogokan. Kesulitan tuh pasti ada, tapi berkat ada Bang Nayato, ada Bang Eka, dan semua teman-teman juga, kita semua benar-benar berkomunikasi satu sama lain. Di situ saya sangat dibantu dan puji Tuhan semuanya lancar. Sebenarnya semua peran sulit ya. Di sini tuh Jerry lebih banyak diem. Sementara dia mesti menggambarkan emosi marah pada saat Joshua menyandera, karena dia merasa bahwa orang loser seperti Joshua bisa menyandera dia sebagai jagoan sekolah. Kenapa kamu ancam mau bunuh semua anggota tim bola basket, Josh?
Mungkin masa kecil saya kurang bahagia, mungkin bintang saya, mungkin setan yang bikin saya gitu. Mungkin kamu aja yang membunuh mereka dan bukan salah siapa-siapa, tapi salah kamu sendiri. Saya nggak suka sama Bapak. Nggak perlu. Asal kamu jujur. Kamu bener ancam mau bunuh semua anggota tim bola basket? Siapa orang yang mau kamu bunuh? Kenapa adik Bapak suka pakai rok? Karena dia nggak mau jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Lebih baik saya pergi. Awal-awal mulai workshop tuh, aduh, udah panas dingin deh kayaknya setiap ketemu Bang Eka. Nggak tahu kenapa ya. Tapi setelah mulai di set, udah mulai dapat feel-feel. Kamu periksa dari mana anak ini dapat senjata. Saya mau hari ini juga yang jual ditangkap. Siap! Pak. Kamu harus bicara ke Joshua. Kenapa bisa jadi begini sih, Bu? Kalau kamu jalanin tugas kamu nggak akan jadi begini. Kenapa ini bisa jadi salah saya? Kesulitannya adalah menangis. Saya nggak suka nangis gitu loh. Cuman kata Bang Eka bilang cewek itu lumrah kalau nangis. Ya memang udah kebiasaan dari dulu. Saya nggak pernah mau nangis depan orang banyak. Jadi sekalinya saya mau buka di depan orang banyak, saya nangis. Jadi agak-agak sulit. Mungkin udah ngumpul di sini, cuma susah keluar aja gitu. Kesulitan sih banyak banget ya. Mesti jadi tukang gosip yang beda banget karakternya sama gue sendiri. Yang itu bego banget ya. Tapi gue di sini mesti jadi seperti itu. Terus gue mesti nangis karena di sini gue disandra. Kesulitan yang paling sulit itu mendalami karena Matius itu tipikal yang terbalik dari gue, yang mungkin dia lebih berkuasa dan lebih powerful lah. Awas ya, Mami laporin kamu sama Papi. Jangan Mami rubah pembicaraan. Kamu mau bikin apa dengan senjata itu? Jos, ini semua salah gue. Kapten Margono yang menangani kasus ini sedang bernegosiasi dengan Joshua sesuai melakukan penyanderaan. Menurut pengamatan kami, penyanderaan seperti ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Saya seperti ini. Semua siswa yang lihat malah ngetawain saya. Saya malu. Sorry. Woi, siapa yang dulu bicara? Bisa aja terjadi pembunuhan massal di sekolah ini. Kerjasama di dalam tim ini, saya cukup nyaman bekerja sama dalam pembuatan film Ekskul ini, khususnya Pak Nayato di sini sebagai saudara. Mulai dari pembahasan segala macam itu, jadi kondisi kerjasama dalam pembuatan film Ekskul ini sangat nyaman, sangat kompak. Selain daripada sebagai seorang penulis di film ini, saya juga sebagai pelatih aktingnya. Kami latihan 20 hari, 5 jam sehari di studio saya di SAS. Apa harus dengan cara ini, Pak? Oh, harus dengan cara apa lagi, Bu? Minta orang tua Joshua bicara dengan dia. Itu yang mau kita coba. Hubungan mereka tidak baik, Pak. Ibu mau itu? Atau saya sergap dia? Saya coba bicara dengan Joshua. Silakan. Usaha gue buat bisa ngidupin Joshua itu, untung kebetulan, alhamdulillah banget kita ada workshop yang dipegang langsung sama yang nulis cerita itu. Bang Eka, soalnya belum pembuatan film atau syuting itu ada kegiatan workshop. Di situ kita reading. Naik ke temen. Kaleo, Gaby itu katanya suruh nonton film yang tukang gosip-gosip gitu deh. Jadi peran di sini ya dengan cara ikut workshop itu. Tahu cara ngerakitnya? Ada 2 scene kesan. Scene ending gue harus beradegan di atas gedung. Dan itu gue sedikit terkendala sama yang namanya kayak cuaca ya di situ sedikit gerimis, dan juga gue ketiup angin segala macem. Gue juga dalam kondisi fisik yang sakit. Ya anak saya, anak saya, Jerry. Semuanya menantang banget gitu. Jadi
jadi nggak ada yang aku nggak suka. Berkesan waktu ada monolognya Joshua. Di situ gue mesti nangis karena gue menyesal terhadap apa yang pernah gue lakuin sama Joshua. Guru-guru udah kasih tes inilah. Tes itulah. Udah itu Joshua pulang. Mami bilang. Saya sama teman-teman saya di lokasi syuting benar-benar kayak keluarga ya, kayak benar-benar best friend banget. Jadi emang Makan, tidur, curhat segala macam itu benar-benar bareng gitu. Jadi ngerasa fun dan senang aja walaupun capeknya mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. terus kalau kru kan banyak yang latah. Jadi kalau misalkan pengen iseng itu tuh mesti dilatain aja. Pasti kita bakalan fun banget ya pokoknya ngelatain kru. Sorry. Seorang sutradara yang memberi kebebasan penuh kepada saya. Josh, ini semua salah gue. Ada satu message yang penting di dalam film ini yang harus diambil, yang harus ditonton, yang harus dipetik karena ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kalau gini terus, kita bisa digosipin pacaran. Biarin aja. Gue salah apa? Lo sejagoan. Kamu harus ke psikiater. Apa? Kenapa kamu ngancam orang di sekolah? Dia bukan orang jahat. Siapa dong kalau bukan dia? Iya, siapa dong? Kenapa ini bisa terjadi, Bu? Karena kita tidak segera bertindak waktu gejalanya terlihat. Josh, ini semua salah gue. Kapten Margono yang menangani kasus ini sedang bernegosiasi dengan Joshua siswa yang melakukan penyanderaan. Menurut pengamatan kami, penyanderaan seperti ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Saya seperti ini. Semua siswa yang lihat malah ngetawain saya. Saya malu. Sorry. Woi, siapa yang nyuruh di sana? Bisa aja terjadi pembunuhan massal di sekolah ini. Ada apa ini? Saudara X. Betul. Siapa ya sutradaranya? Oh iya, Nayato. Kesan pertama saya ngeliat Pak Yato adalah Mau menerima pendapat orang lain dan dia jahil. Hancur banget ya pokoknya. Beliau cerdas kalau menurut gue. Pak Yato itu jaya. Di sini orangnya memotivasi semua pemain karena mungkin kita kebanyakan kan emang baru-baru juga, jadi dia nggak bikin tegang waktu pada saat syuting. Bener-bener fun, udah kayak bukan bener-bener kayak you have to work, tapi dia secara nggak langsung juga memberi saya banyak ilmu dan di situ saya benar-benar terima kasih sama dia. Ekskul adalah satu persembahan yang sangat penting bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat kita, bagi seluruh pelajar kita, bagi semua guru-guru kita, bagi semua orang tua kita di Indonesia. Film ini membawa satu pesan yang sangat penting yang bisa dipetik maknanya, yang bisa diambil artinya dari film ini untuk kita semua bisa merubah diri kita, bagaimana kita harus menyikapi permasalahan semacam ini. Pokoknya buat semuanya. Seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan Malaysia, jangan lupa untuk menyaksikan dan nonton film Ekskul.
sebuah ekstrakurikuler. Lo mesti nonton film ini karena film ini beda banget dengan film yang pernah lo tonton. Film ini berkesan. Ini adalah film pertama yang mengangkat realita kehidupan keluarga di Indonesia. Tanggal 18 Mei 2006. Serentak di Indonesia dan juga Malaysia. Nonton ya. Pokoknya ini film beda banget. Jangan lewatkan sebuah tontonan yang akan memberikan satu pelajaran penting bagi kita semua. Awas ya, Mami laporin kamu sama Papi. Jangan Mami rubah pembicaraan. Kamu berubah, Jos. Nilai kamu turun, kamu mulai aneh dan banyak bikin masalah. Peluru. Cuman satu. Kamu mau bikin apa dengan senjata itu? Sini lo. Aku pernah kan ngerasa tertekan seperti itu. Itu bukan berarti kamu sandra orang. Ini perbuatan kriminal, Jos. Kamu bisa dipenjara seumur hidup. Aku nggak takut. Paling masuk LP anak-anak. Tapi anak-anak lebih parah daripada LP orang dewasa. Jos, ini semua salah gue. Aneh. Kalau punya senjata, orang-orang kok jadi pada baik. Pemirsa, Kapten Margono yang menangani kasus ini sedang bernegosiasi dengan Joshua sesuai melakukan penyanderaan. Untuk keselamatan kami, penyanderaan seperti ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Mereka pernah gantung saya seperti ini. Semua siswa yang lihat malah ngetawain saya. Kok nggak ada yang ketawa? Saya malu. Sorry. Woi, jangan main dulu di sana. Bisa aja terjadi pembunuhan massal di sekolah ini.